Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan itu adalah sangat mudah untuk dijawab. Bahkan kadang kita cenderung ngobrol bukan seperti sedang ujian. Kadang juga topik yang ditanyakan sama sekali tidak bersangkutan dengan proyek skripsi itu. Entah apakah ini karena kelakuan Sinta atau emang aku yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Para dosen penguji hanya memberi pertanyaan 1-5 pertanyaan saja. Itu pun hanya pertanyaan dasar dan sama sekali tak ada pertanyaan yang menyudutkan aku. Setelah dosen penguji memberi pertanyaan dan berhasil aku jawab semua dengan lancar, akhirnya ujian pun selesai. Cukup lega rasanya bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan aku dipersilakan untuk keluar dari ruangan ujian. Aku keluar dari ruangan dan langsung disambut oleh teman-temanku yang sudah menungguku di luar ruangan. Pertama yang mendekatiku dan menyalamiku adalah Debbie. Entah karena apa, tapi dia selalu pertama. Dia menanyakan apa saja yang tadi ditanyakan dan gimana cara ngadapin dosen penguji. Saat masih asik berbicara pada Debbie, aku didekati oleh Ipung dan memberitahu kalau ternyata Via juga berada di sana. Aku saat awal keluar dari ruangan ujian emang belum melihat dia karena saat aku keluar, Debbie langsung menuju kepada aku sehingga aku tidak fokus pada Via. Setelah diberitahu oleh Ipung, aku langsung mengarahkan pandanganku ke arah dekat pintu keluar dan terlihat Via melihatku dengan ekspresi muka yang seolah kecewa atau lebih tepatnya cemburu. Karena bukan dia yang pertama aku temui, tapi malah Debbie. Di saat bersamaan, aku juga melihat Sinta yang berada di belakang Via dengan ekspresi cenderung marah. Entah kenapa setiap aku berdekatan dengan Debbie, Sinta sepertinya tidak suka. Aku langsung mendekati Via sambil memikirkan kata-kata yang harus aku ucapkan kepadanya soal aku menghampiri Debbie. Perasaan deg-degan kembali lagi seperti mau menghadapi dosen penguji. Ditambah di belakang Via ada sosok Sinta dengan ekspresi marahnya. Ya, yang namanya cewek pas cemburu pasti mau dijelasin apapun akan menyalahkan, walau penjelasan kita itu tidak mengada-ada. Tapi ternyata saat aku mulai dekat dengan Via, ekspresinya berubah menjadi tersenyum. Syukurlah tidak dapat omelan dari dia. Dia tersenyum lalu meraih tanganku dan menciumnya. Gimana ujiannya tadi? Sukses kan? Tanya Via dengan senyuman hangatnya. Alhamdulillah aman. Aku bisa jawab semua pertanyaan dengan mudah, jawabku kaku. Kamu tadi kesini diantar siapa? Bukannya semalam kamu bilang kamu masuk pagi ya ke pekerjaanmu? Tanyaku pada Via. Aku bohong. Tadi aku minta dijemput sama Bimo biar buat kejutan aja buat kamu. Kamu ini udah saja. Kamu udah makan belum? Belum. Niatnya aku emang mau makan bareng aja sama kamu. Oh ya udah sekalian sama yang lain aja. Aku udah janji kalau aku selesai ujian ini dengan sukses, aku bakal nraktir mereka juga. Oke, ayo ke kantin yuk. Sesuai janji, pesan apapun yang kalian mau ntar aku yang bayar, ucapku pada teman-teman sambil beranjak keluar gedung ujian. Oke, siap juragan. Bakal kenyang nih hari ini, ucap teman-temanku penuh semangat. Aku, Via, dan kawan-kawanku langsung beranjak menuju kantin yang letaknya di lantai bawah gedung unit 4. Tak terkecuali Sinta dan Debbie. Mereka juga mengikuti kami pergi ke kantin. Sinta terus melihat Debbie dengan tatapan was-was dan penuh kebencian, entah karena apa. Sesampainya di kantin, kami semua pun langsung memesan makan yang kita pingin. Aku emang udah menyiapkan uang untuk acara ini sebagai wujud rasa syukurku atas keberhasilan melewati ujian itu dan tinggal menunggu hasilnya nanti siang. Tak perlu menunggu waktu lama. Akhirnya pesanan kita sampai di meja yang sudah kita tempati. Kita pun asik bercanda ria sambil makan makanan yang udah kita pesan tadi.
Sinta sepertinya udah melonggarkan rasa was-was terhadap Debbie. Dia tidak lagi memandang Debbie dengan pandangan yang penuh emosi. Dan Sinta juga mulai beranjak sedikit menjauh, membiarkan aku dan teman-temanku menikmati euforia atas keberhasilanku melewati ujian tadi. Alhamdulillah. Setelah berselang beberapa menit, makanan kami sudah habis kita santap. Namun kita tidak langsung pergi dari kantin, tapi kita terus bercengkrama di sana sambil bercanda ke sana kemari. Dan di saat itu, tiba-tiba Sinta datang dengan cepat mendekatiku, kemudian dia diam tanpa gerak. Pandangannya berubah menjadi tajam mengawasi ke satu titik. Tapi bukan ke arah Debbie. Sinta mengarahkan pandangan tajam dan sinisnya ke arah pojok ruangan. Yang di sana ada sebuah ruangan yang aku tidak tahu apa isi di dalamnya. Soalnya, aku pun jarang pergi ke kantin saat perkuliahan. Aku lebih nyaman membeli makan di luar kampus. Soalnya di kantin ini selalu ramai dan meja selalu penuh. Kembali lagi ke pandangan Sinta. Dia sama sekali tidak melepaskan pandangannya dari arah itu. Aku paham dengan apa yang dilakukan Sinta. Pasti dari arah sana ada sosok makhluk yang diperkirakan Sinta. Dia memiliki sifat tertarik padaku, sama seperti kasus-kasus yang pernah terjadi. Aku sendiri masih bingung, kenapa aku bisa memiliki daya tarik untuk makhluk-makhluk ini. Sinta memberi kode padaku untuk segera pergi dari tempat ini. Ya, selama aku di sana, aku belum melihat ada sosok yang akan menggangguku. Tapi sesuai yang diperintahkan Sinta untuk pergi dari sana, aku hanya bisa menurut saja. Aku langsung berdiri dan mengatakan pada teman-temanku kalau aku akan balik ke kos. Namun ternyata teman-teman yang lain masih ada jadwal kuliah, makanya mereka memutuskan untuk terus di sana. Dan aku akhirnya berpamitan dengan mereka dan pergi ke kasir untuk membayar tagihan makananku dengan uang simpananku. Sekedar menjelaskan saja, sesuai yang aku katakan, kalau aku lulus lebih cepat dari teman-temanku. Makanya, saat aku sudah ujian berdadaran alias sidang, teman-temanku sebagian masih ada yang mengikuti kelas perkuliahan di sana. Aku pergi pulang bersama Via dan Sinta, yang terus mengikutiku sambil terus menatap ke arah yang sama seperti tadi. Singkat cerita, aku sampai di rumah dan aku langsung berganti pakaian dan meletakkan semua alat peragaku di kamarku. Oh iya, aku tidak bersama Via di kos soalnya Via ada jadwal kerja pagi ini. Aku melepas bajuku dan hanya memakai celana pendek saja. Lega rasanya, sudah selesai urusanku tentang skripsi dan hanya tinggal menunggu hasil dan wisuda. Aku langsung merebahkan badanku yang bertelanjang dada untuk melepaskan penatku karena keteganganku tadi. Saat aku sedang rebahan, tiba-tiba Sinta muncul lagi dan duduk tepat di dadaku, sehingga dia tepat berada di atasku alias melidiku atau mendudukiku. Ya seperti yang aku jelaskan dulu tuh. Walau Sinta itu ramping, tapi saat mendudukiku cukup membuat nafasku kesusahan, seperti tertimpa beras 1 kintal. Melihat aku yang kesusahan bernafas, kemudian dia bergeser duduk di sampingku dengan tatapan yang datar. Biasaan banget sih kamu, tak iseng gitu, susah tahu nafasnya ini. Gak apa-apa lah. Kenapa lagi sih? Aku salah apa lagi? Tahu capek bilangnya. Apa sih, tak? Bilang lah. Jangan kayak cewek kekinian yang diem-diem kalau ada masalah. Kamu tuh susah ya dibilangin. Aku kan dulu udah pernah bilang, aku gak begitu suka lihat kamu deket-deket sama Debbie. Walah itu toh masalahnya. Lah kan aku gak niat deketin dia. Sama aja. Aku gak mau kamu diganggu lagi sama makhluk-makhluk rendahan itu. Insya Allah mantap, tenang aja. Terserah kamu aja lah. Iya gak deketin dia lagi. Terlihat wajah manyunya yang biasa dia tampilkan saat masih ngambek. Yang ada aku bikin bercanda dia. Yang alhasil dia malah semakin emosi dan berimbas telingaku dibuat gak bisa mendengar lagi. Dan siklus itu terulang. Aku harus memohon dan dikembalikan lagi pendengaranku supaya Sinta mau. Tapi ya seperti biasa, setelah itu pasti kita bercanda lagi. Ya sama seperti kayak anak ABG yang masih marahan kemudian seketika baikan lagi. Ya gitu terus, karena emang tinggal Sinta yang masih seperti anak kecil. Singkat cerita, jam siang pun udah datang. Waktu dimana aku akan mengetahui nilai ujianku, apakah lulus atau tidak. Aku segera berganti pakaian dengan segera berangkat ke kampus. Aku berangkat sendiri tanpa temanku, tanpa Via dan tanpa Sinta. Sinta entah pergi kemana.
Saat aku akan pergi, dia sudah tidak ada di kamarku. Sampainya aku di kampus, aku langsung menuju ke lobi gedung 1, di mana pengumuman itu ditempelkan. Setelah sampai di lobi, aku melihat ke papan pengumuman, dan ternyata emang sudah tertempel di sana pengumuman skripsi. Aku urut dari baris atas hingga bawah, dan akhirnya aku temukan nama Afrian dan bernilai A. Sungguh aku tak menduga akan mendapat nilai tersebut, yang aku pikir hanya bisa didapat oleh mahasiswa pintar saja. Aku foto nilai itu dan segera aku kirim ke orang tuaku sebagai tanda terima kasihku pada mereka karena sudah membiayai kuliahku. Saat aku sedang bergembira dengan hasilku, tiba-tiba di belakang punggungku terasa sangat dingin dan bagian tengkuk leher terasa berat. Ditambah tiba-tiba badanku seperti mau meriang. Setelah merasakan hal itu, aku langsung putuskan untuk kembali ke kos. Di jalan, aku seperti didakwa dengan perasaan ini. Rasa ingin muntah dan berat. Terus aku tahan hingga akhirnya aku sampailah di kosanku. Langsung dengan keringat yang mulai mengujur karena rasa tidak enak ini, aku beranjak ke kamarku. Aku masuk ke kamar dan tiba-tiba tubuhku merasa sangat lemah. Dan akhirnya aku tersungkur di lantai, tepat di depan pintu bagian dalam kamarku. Aku tersungkur, tapi aku masih sadar. Mataku pun masih terbuka. Hanya saja, seluruh tubuhku terasa sangat lemas dan tak bisa aku gerakkan sama sekali. Ditambah lagi kos masih dalam keadaan sepi. Aku yang hanya bisa diam di lantai, berharap Sinta segera datang dan menolongku. Setidaknya kalau ini bukan karena makhluk lain, Sinta bisa menjagaku sampai ada teman kosku yang pulang. Kalaupun ini karena sosok makhluk itu, pasti Sinta sudah mengajar sosok itu. Dengan keadaan yang hanya bisa berkedip-kedip saja, aku mulai melihat ke sekeliling sudut yang bisa kulihat. Dan kebetulan aku tertelungkup tepat di depan kasur lantaiku. Aku melihat ada yang aneh di sana. Ada benda yang sepertinya bukan milikku, tapi dia berada di sana. Di atas kasur aku melihat ada sebuah boneka. Entah siapa yang menaruh boneka di dalam kamarku, sedangkan kamarku dalam keadaan terkunci saat aku pergi ke kampus tadi. Boneka yang menurutku sangat cantik dengan rambut hitam panjang, ditutupi kain seperti kerudung tapi tidak panjang, menggunakan gaun warna hitam. Ditambah mukanya sangat imut dengan bibir kecil menggemaskan, ditambah warna mata merah seperti memakai soft lens. Aku sempat tersenyum melihat boneka yang sangat menggemaskan itu, tapi tiba-tiba senyumanku berubah menjadi kaku. Terlihat boneka itu mulai bergerak seakan berdiri dari posisi awalnya yang tadinya terduduk. Aku yang kebingungan harus berbuat apa, dirain aku tak bisa menggerakkan badan. Aku juga gak bisa mengeluarkan suara untuk sekedar berteriak kecil. Boneka itu mulai berdiri dan melangkah mendekatiku. Aku hanya bisa diam dan memejamkan mata saat boneka itu mulai mendekat padaku. Dalam keadaan takut, aku masih heran dengan diriku sendiri. Perasaan ini masih ada penasaran dengan sosok boneka itu. Aku membuka mataku perlahan dengan keadaan masih tertelungkup di lantai. Kulihat wujud boneka itu berubah, yang awalnya memiliki bentuk boneka kecil seiring dengan dia melangkahkan kakinya. Sosok boneka itu menjadi lebih besar, hingga seperti sosok wanita yang sangat cantik. Kalau dibandingkan dengan Sinta ya 10-12 lah. Yang jelas Sinta yang 12 ya. Tapi sosok ini benar-benar cantik. Dia semakin dekat denganku, hingga jarakku dengan tersisa beberapa sentimeter saja. Kaki sosok wanita ini tepat di depan kepalaku. Aku hanya bisa melirikkan mataku untuk bisa melihat wajahnya. Tapi saat aku lirik, aku tidak bisa melihat wajahnya. Dan sosok ini pun mulai membungkuk dan terduduk bersimpuh di depanku. Kulihat wajah wanita ini emang cantik, tapi dia siapa sebenarnya? Dan datang dari mana? Dan kenapa juga Sinta hingga sekarang tak datang-datang? Apakah dia sedang pergi jauh? Bermacam pertanyaan hinggap di kepalaku. Sementara di depanku terlihat seseorang wanita sedang duduk bersimpuh. Aku yang masih dalam keadaan terdiam karena lemas hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh wanita ini. Perlahan tangan wanita ini bergerak mengarah ke kepalaku. Karena dia dalam keadaan duduk bersimpuh, aku bisa melihat dengan jelas wajahnya itu. Setelah tangannya mengarah ke arahku, dia daratkan telapak tangannya tepat di bagian jidatku
Dengan wajah tersenyum, wanita itu seperti berkata sesuatu, namun tak dapat aku mendengarnya dengan jelas. Soalnya, ketika tangannya di kepalaku, aku merasakan rasa nyaman, hampir sama dengan yang dilakukan Sinta saat itu. Rasa dingin yang nyaman membuatku menutup mata, dan akhirnya pandanganku pun menjadi gelap sebelum aku pingsan total. Aku samar-samar mendengar suara langkah kaki mendekat padaku dari arah luar kamar. Terasa juga seperti ada yang meraih kakiku, hingga akhirnya aku pingsan dengan sukses. Tiupan angin menerpa tubuhku yang sedang terkulai. Terpaan angin yang sangat lembut membuatku bangun perlahan. Harum rumput di terpa angin membuatku merasa fresh dan rileks. Perlahan aku membuka mataku. Silau sinar matahari membuatku menutup lagi mataku yang belum terbiasa dengan cahaya yang tiba-tiba terang. Ku coba lagi membuka mataku perlahan, dan setelah berhasil kubuka mataku, aku kaget karena berada di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Baik itu dengan Sinta di alam mimpi ataupun di dunia nyata. Aku sama sekali merasa asing dengan tempat ini. Tempat di mana rerumputan terbentang sejauh mata memandang. Lebih tepatnya rerumputan yang menguning alias rumput kering, ditambah lagi dengan suasana matahari terik dengan langit berwarna jingga. Seolah sudah sore namun matahari berada tepat di atas kepalaku. Dan di lain itu hanya ada beberapa pohon, dan itu pun pohon yang hanya tersisa batang saja, tanpa ada daun yang bisa digunakan untuk berteduh. Aku berjalan entah ke arah mana. Aku berjalan sambil menengok ke arah kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang bisa aku tanyai. Sembari diriku mencari seseorang, aku juga sesekali memanggil nama Sinta, berharap dia segera datang dan menolongku. Cukup lama aku berjalan, hingga akhirnya aku masuk ke sebuah perkampungan. Namun perkampungan ini terlihat sangat sepi, seperti sudah tidak dihuni beberapa tahun. Terlihat dari rumput di sekitar rumah yang sudah memanjang. Aku terus berjalan hingga menemukan salah satu rumah bergaya rumah khas kolonial dulu. Dan rumah ini satu-satunya rumah yang tidak memiliki rumput panjang di sekitarnya. Aku mendekati rumah itu dengan harapan aku bisa menemukan seseorang atau sesosok makhluk baik hati yang mau membantuku kemana aku harus berada. Belum sampai aku di depan rumah itu, tiba-tiba pintu dari rumah itu terbuka dan ada seorang wanita keluar dari rumah itu. Sosok wanita itu adalah sosok wanita yang tadi berada di kamarku. Wanita bergaun hitam itu membukakan pintu lalu kemudian melambai ke arahku, seolah dia memintaku untuk segera mendekat padanya. Karena aku masih merasa dia bukan makhluk baik-baik, aku lebih memilih berbalik arah dan mencari sosok lain yang sekiranya bisa membantuku untuk kembali ke kamarku lagi. Saat aku akan berbalik, tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangku dan berkata, "Mau kemana, Yan? Kan aku udah jemput kamu. Ayolah masuk, sebentar kita ngobrol." Dengan nada yang datar dan suara tertawa yang melengking malah membuatku semakin takut. Aku langsung berlari menjauh dari arahnya. Aku berlari mengikuti langkah kakiku saja entah mau kemana. Yang penting aku berusaha untuk jauh-jauh dari sosok itu. Tanpa sadar, aku menuju ke sebuah hutan dengan pohon yang tanpa ada sedikit pun daun, sehingga tidak terlihat gelap di dalamnya. Dari kejauhan aku seperti melihat sosok yang sudah aku kenal. Sosok berambut panjang dengan gaun berwarna putih. Aku berharap kalau itu adalah Sinta. Aku berlari lebih kencang untuk sesegera mungkin sampai ke arah di mana Sinta berada. Dengan nafas yang mulai terengah-engah, akhirnya aku sampai dan terlihat Sinta berada di depanku. Namun aku belum melihat wajahnya. Aku hanya melihat sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang. Karena sudah terbiasa dengan sosok Sinta, maka nama atau yang terlintas di pikiranku hanyalah dia. Aduh Sinta, akhirnya kamu datang juga. Kita sekarang ada di mana sih? Sinta hanya diam saja tanpa ada jawaban. Tak udah gak usah bercanda. Sekarang bawa aku kembali ke kamarku lagi yuk. Aku gak nyaman berada di sini. Dengan tanganku meraih ke pundak sosok ini. Memang kenapa yang dengan lingkungan di sini? Bukankah nyaman walau sinar matahari tepat di atas, tapi tidak terasa panas kan?
Sosok itu mulai berbalik arah karena aku pegang pundaknya. Dia jawab dengan nada yang datar. Tapi benar apa yang dikatakannya? Di sini tak terasa panas, walau matahari berada tepat di atas sana. Dan sosok itu mulai berbalik ke arahku. Aku kembali dibuat kaget karena sosok itu adalah sosok wanita tadi yang bergaun hitam dan hanya menyerupai Sinta. Suara ketawa yang melengking kembali dia buat. Setelah sosok itu berbalik ke arah, kemudian terdengar suara bush. Suara angin kencang datang dan tiba-tiba di belakangku muncul sosok Sinta yang asli. Aku merasa bersyukur sekali dengan kedatangan Sinta di sini. Setelah kemunculan Sinta, dia meraih pundakku dan menarikku untuk segera pergi ke belakangnya. Tapi tampang Sinta tidak menunjukkan ekspresi marah atau kesal pada sosok wanita di depannya itu. Ternyata benar dugaanku. Jadi tadi yang ada di sudut kantin juga kamu ya? Sinta bertanya pada sosok wanita itu. Hihi. Sosok itu hanya membalas pertanyaan Sinta dengan tertawa cekikikan. Kenapa kamu mengganggu Rian? Tanya Sinta kembali ke sosok wanita itu. Apa-apa, aku suka saja dengan auranya. Hihi. Jawab wanita itu dengan centil dan cekikikan. Kamu ini bukannya sudah tahu jika dia ini bersamaku? Kan gak masalah. Lagian sepertinya kamu mulai jarang bersamanya. Aku selalu ada untuknya. Walau aku tinggal tapi aku selalu datang untuk membantunya. Seperti sekarang ini. Berbagilah denganku Sinta. Aku tak akan usil padanya. Kali ini Sinta hanya diam saja. Aku yang berdiam diri di belakang Sinta hanya bisa memperhatikan mereka berdua berbicara. Tapi yang aku merasa aneh adalah sepertinya Sinta sudah sangat akrab sekali dengan sosok wanita ini. Yang kalau aku ukur dari paras mereka berdua, sepertinya mereka itu seumuran. Ditambah lagi centilnya sama. Apakah dia adalah teman Sinta? Dan satu lagi yang membuatku heran, biasanya Sinta akan mengamuk kalau aku diganggu oleh sesosok makhluk. Tapi kali ini malah diajak ngobrol. Dan saat aku sedang memperhatikan mereka berbicara, tiba-tiba Sinta, udah Aruna, aku kasihan melihat Rian seperti ini. Tiba-tiba Sinta tertawa terbahak-bahak. Kenapa memangnya Sinta? Jawab Aruna. Aku takut nanti Rian malah jatuh sakit kalau dia terlalu takut. Soalnya udah biasanya seperti itu. Kalau dia saking takutnya, ujung-ujungnya masuk rumah sakit karena badannya panas dingin. Sinta menerangkan pada Aruna. Baiklah Sinta, aku turuti kata-katamu. Aruna berkata demikian sambil melirik ke arahku. Aku yang kebingungan dengan apa yang terjadi hanya bisa melongo saja. Hei Rian, sini, aku kenalkan pada kawan lamaku. Sinta menyuruhku berjalan ke depan untuk menemui Aruna. Sinta yang sambil menahan tawa memperkenalkanku pada Aruna. Hai Rian, maaf membuatmu takut. Aku Aruna, teman lama Sinta. Iya, aku Rian. Dengan tingkah kikuk aku menjawab. Bentar, gak bagus amat ini tempat. Sebentar ya, aku rubah dulu, kata Sinta sambil menjentikkan jarinya. Dan secara tiba-tiba, kita bertiga berada di mana aku dan Sinta biasa bertemu di alam mimpi. Bentar, jadi dari tadi aku dikerjain nih sejak di kampus, tanyaku dengan sedikit emosi. Iya Yan, maaf ya, soalnya temanku ini ingin berkenalan denganmu. Kamu tahu gak tak, aku udah takut setengah mati. Ternyata malah ini ulahmu juga. Untung aku gak mati tadi di jalan pulang ke kos karena rasa badanku yang tidak enak. Udah sekarang kembaliin aku ke kamar lagi. Ya jangan marah lah ya. Mohon dia seperti anak kecil. Iya Yan, maafin Sinta lah. Ini karena aku yang maksa kok. Sudah, aku bilang balikin dulu aku ke kamar. Secara kompak kedua cewek ini merubah ekspresinya menjadi manyun, persis dengan Sinta. Melihat ekspresi mereka berdua yang sangat mirip, hati ini serasa ingin meleleh karena melihat kecantikan mereka yang bertambah. Tapi demi menjaga gengsiku, aku tetap berpura-pura marah padanya. Dengan ekspresi muka itu, mereka mengembalikanku ke kamar. Perlahan, aku membuka mataku. Ternyata aku sudah berada di atas kasur lantaiku, dan di sebelahku sudah ada Via dan Ipung. Kepalaku terasa sedikit pusing karena hal ini.
Dan aku lihat di pojok kamar berdiri Sinta dan Aruna. Mereka masih menampakkan raut muka yang manyun. Yan, kamu kenapa sih? Kok tadi pingsan di depan pintu? Untung aku sama Via datang. Kalau enggak, bakal di sana terus kamu sampai sekarang. Soalnya belum ada yang pulang tuh. Ipung menanyakan keadaanku. Enggak apa-apa Pung, tadi kecapean habis dikerjain dua wanita sinting. Aku menjawab sambil melirik ke arah Sinta dan Aruna. Lah, dikerjain siapa emang? Andrea sama Diva? Atau siapa Yan? Tanya Ipung menebak nama teman kelas kita. Alah, bukan mereka. Walau mereka koplak di kelas, tapi bukan mereka. Yan, aku kok merasa ada orang lainnya di sekitar kita ini? Tanya Via menanyakan perasaannya. Gak ada siapa-siapa kok. Kan tadi Ipung bilang cuma ada aku di sini sama kalian. Lah, tapi biasanya nggak kayak gini suasana di sini. Tanya Via kebingungan. Biasa saja kok Vi. Via seperti merasa ada yang aneh dengan keadaan sekitar. Seperti yang sudah aku jelaskan, kalau Via ini juga peka terhadap makhluk seperti Sinta, namun hanya sekedar merasakannya saja. Via bangkit dari duduknya dan dia berkeliling di kamarku. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Yan, tadi gimana hasilmu ujian? Udah keluar kan? Kamu dapat nilai berapa? Ipung bertanya dengan antusias. Nggak jelek-jelek amat kok Pung. Makasih ya, kemarin sama tadi kamu udah nemenin aku terus. Ini nilaiku juga berkat bantuanmu nemenin aku belajar sama ujian. Iya Yan, dapat berapa emang? Tanya Via mengimbuhi. Ya dapat nilainya cuma 1 lah. Kan cuma 1 mata kuliah doang. Jawabku bercanda. Alah kamu Yan, biasaan kalau lagi ditanya serius pasti jawabannya bercanda. Buruan kasih tahu, desak Ipung padaku. Iya emang kebiasaan, jitak aja Pung. Dia kalau nggak mau kasih tahu, ancam Via. Iya aku kasih tahu. Aku dapat nilai A. Ini semua berkat kalian. Makasih ya. Aku emang selalu berada bersama orang-orang yang berpengaruh di sini. Yang benar Yan, sangar banget dapat nilai A. Emang tadi pertanyaan dosen gampang apa? Aku malah ngerasa kalau aku ini nggak lagi ujian. Orang tadi malah asik ngobrol sama dosen penguji kok. Saat aku sedang ngobrol dengan Via dan Ipung soal ujian tadi pagi, tiba-tiba Sinta tertawa lirih, dan tertawanya itu hanya aku saja yang mendengar. Entah kenapa dia bisa tertawa saat aku ngobrol tentang ujian itu. Aku, Via, dan Ipung ngobrol hingga akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 5.30. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kos mereka masing-masing. Aku awalnya ingin mengantarkan Via pulang ke kos, namun dia menolak karena melihat aku yang tadi pingsan di depan kamar. Dan Via memintaku untuk istirahat saja di kos biar cepat sehat. Katanya mukaku masih pucat, makanya dia tidak mau aku antar. Dan kebetulan juga saat mereka berdua pulang, satu persatu pun teman kosku juga pulang. Tapi benar apa yang dikatakan Via. Aku masih merasa lemas dan akhirnya aku memutuskan untuk tiduran lagi di kasurku. Sementara itu Sinta dan Aruna masih berdiri di pojokan dengan ekspresi yang belum berubah. Setelah aku duduk di atas kasurku, aku merasa sedikit kasihan dengan mereka berdua. Dan kemudian, cewek centil yang bernama Sinta, sini duduk menghadapku. Dengan gaya sok-sokan tegas menyuruh Sinta. Sinta berjalan menunduk dengan ekspresi manyunya. Dian masih marah ya? Maaflah kalau bercandanya kebangetan. Dengan ada anak kecil yang membelas, Sinta memohon padaku. Iya sudah gak apa-apa, tapi jangan kamu lakukan lagi. Sinta hanya mengangguk, manja seperti anak kecil. Kamu tadi siapa namanya? Aruna ya? Sini kamu. Ternyata memang sama tingkah si Aruna ini dengan si Sinta sama. Aruna mendekat dengan berjalan ditambah lompatan kecil sambil cengengesan. Hihi, Aryan, aku juga minta maaf ya. Aruna berkana dengan gaya anak kecil sambil cekikikan. Kamu ngaku deh, tadi pasti disuruh Sinta kan melakukan itu. Aruna menunduk sambil melirik ke arah Sinta. Udah gak usah dijawab, aku ngerti kok. Tapi aku mohon ya, kalian jangan seperti itu lagi. Aku tahu kalian punya kekuatan, tapi jangan digunakan untuk iseng. Buat kekuatan itu untuk hal yang lebih positif. Iya maaf, gak akan kami ulangi. Sore berganti malam. Aku dan ketiga cewek centil ini terus berbicara hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 8. Dan karena tubuhku merasakan rasa capek yang luar biasa akibat kejalan cewek centil itu,
Aku merebahkan tubuhku di kasur sambil terus berbicara pada mereka, dan mereka berdua pun duduk di samping kanan kiriku, membicarakan tentang pertemanan mereka dulu, dan tanpa terasa, mataku mulai merasa berat. Secara perlahan aku pun terlelap, namun sebelum aku terlelap, aku merasakan kalau mereka berdua pun ikut tiduran di sampingku, dan akhirnya aku tertidur. Masih tak lepas dari mereka berdua, ternyata aku dibawa oleh Sinta dan Aruna ke taman yang biasanya aku dan Sinta bertemu. Di sana kita kembali bercengkrama dan membicarakan tentang kisah antara Sinta dan Aruna. Dan kemudian Sinta juga menceritakan tentang aku dan dirinya. Gimana teman-teman? Apresiasi sebesar-besarnya buat Mas Rian ya. Terima kasih. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.